Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Samaneri. NIM saya 2305010131. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 3. Jadi di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat tugas video perbaikan nilai. Jadi di sini tugasnya saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah baik secara pengertian, cabang-cabangnya, disertakan contohnya dan kasus muamalah yang dianjurkan dalam Islam, disertai dalil baik Quran maupun hadis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah bagian dari ilmu fikih yang mengatur tentang tata cara dan hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi antar manusia sesuai dengan syariat Islam. Muamalah di sini mencangkup aktivitas yang berhubungan dengan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, akad, hingga kerjasama usaha dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu fikih muamalah ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari penindasan, dan memastikan kegiatan ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan Islam. Lanjut ke bagian cabang-cabang fikih muamalah. Jadi cabang-cabang fikih muamalah ini mencangkup berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang diatur oleh syariat Islam. Jadi cabang-cabangnya itu yang pertama ada jual beli atau bai. Jual beli atau bai ini mengatur transaksi pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Contohnya seperti kita membeli barang di pasar atau melalui perdagangan online. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua ada sewa menyewa atau ijaroh. Ini tuh mengatur penggunaan barang atau jasa dengan imbalan sewa tertentu. Contohnya di sini menyewa rumah, kendaraan atau jasa pekerja. Dalilnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, berikanlah kepada mereka upahnya apabila mereka telah selesai bekerja. Lalu yang ketiga ada hutang piutang atau qard. Jadi ini tuh mengatur peminjaman uang atau barang dengan syarat yang dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan. Contohnya di sini seseorang meminjam uang untuk kebutuhan mendesak. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, jika kamu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya untuk kamu. Yang terakhir ada contoh kasus muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama itu jual beli yang jujur. Jadi seorang pedagang itu harus menjual barang dagangannya dengan jujur tanpa menyembunyikan cacat barang. Dalilnya itu Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan cacat barang tersebut, maka transaksi mereka diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan transaksi mereka akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada kerjasama usaha yang adil atau syirkah. Jadi dua orang ini memutuskan untuk membuka usaha bersama. Mereka membuat perjanjian tertulis terkait modal, pembagian hasil, dan resikonya. Dalilnya itu Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membantu seseorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga ada pinjaman tanpa bunga atau qard hasan. Seseorang meminjamkan uang kepada tetangganya tanpa meminta bunga. Dalilnya di sini yang barang siapa yang melampangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melampangkan kesulitannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Baik, jadi kesimpulannya di sini fikih muamalah itu memastikan agar hubungan antar manusia, khususnya dalam aspek ekonomi, berlangsung dengan keadilan dan keberkahan. Lalu dengan mempraktikkan muamalah sesuai dengan syariat, umat Islam dapat hidup bermasyarakat secara harmonis.